Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani tugas-tugas kehidupan kita. Di antaranya kita sedang melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak sekalian, dan Bapak sedang menyelenggarakan pengajaran atau mengajar dalam jarak jauh seperti ini. Materi yang akan disuguhkan pada kali ini melengkapi tentang penjelasan kelahiran. Dulu pernah Bapak dalam video telah membahas masalah darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kali ini melengkapi tentang sekitar ari bayi atau disebut dengan plasenta. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sedang belajar di mana saja berada, sebagaimana kita ketahui plasenta atau menurut ensiklopedia fikih Islam wanita disebut dengan masyimah adalah organ yang menyediakan oksigen dan nutrisi bagi bayi untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan dalam kandungan. Sementara itu ada yang disebut juga tali pusar, adalah pembuluh darah yang terdiri dari 2 arteri dan 1 vena. Inilah hubungan antara ibu dan bayinya, di mana salah satu ujung tali pusar melekat pada pusar janin, sedangkan ujung satunya melekat pada yang disebut plasenta. Nah, ari bayi menurut pandangan sebagian masyarakat merupakan temannya bayi yang akan menemani bayi selama hidupnya, bahkan dianggap sebagai penjaga sukma bayi. Berbeda dengan pendapat para ahli medis atau para dokter tentunya. Para dokter ahlinya mengatakan baik ari-ari bayi ataupun plasenta dan tali pusar hanyalah organ penyerta saja atau pelengkap bayi ketika di dalam rahim. Yang punya peranan memang cukup penting, memiliki fungsi yang penting terhadap pertumbuhan janin bayi ketika di dalam kandungan atau rahim. Namun setelah bayi lahir, kedua benda tersebut sudah tidak berperan lagi atau kehilangan fungsinya. Maka muncul 2 pandangan yang berlaku di dalam masyarakat. Pandangan tersebut yang pertama adalah, jadi ada 2 pandangan. Yang pertama, ada yang berpandangan bahwa penguburan ari atau plasenta bayi ini haruslah melalui sebuah tata cara atau ritual khusus, karena akan berpengaruh terhadap perilaku bayi atau karakter bayi manakala bayi sudah dewasa, serta bisa menimbulkan akibat buruk bagi yang melanggarnya. Mereka umumnya terdiri daripada orang-orang yang masih menganut tradisi nenek moyang mereka. Dan kelompok yang kedua tentunya adalah kelompok yang bertentangan atau menentang adat istiadat daripada nenek moyang mereka. Nah, untuk kelompok yang pertama yang berpegang teguh kepada adat istiadat, berpandangan bahwa penguburan ari atau plasenta harus dilakukan seperti mengubur layaknya manusia.
dengan bacaan dan doa-doa tersendiri, dan tempat menguburkannya pun harus di dalam rumah atau tidak boleh di luar area rumah. Kadangkala di halaman dibongkar gitu ya, untuk menanam ari-ari tersebut. Nah, ari-ari sebelum dikubur kata mereka, terlebih dahulu itu harus dicuci, dibersihkan, lalu dikasih berbagai ramuan, ya, dikasih asam jawa, dikasih garam, lalu mencampurinya dengan berbagai bumbu masak, jeruk nipis, dibungkus dengan kain, lalu dimasukkan ke dalam kendi yang terbuat dari tanah. Lalu ditaruh di atasnya itu cermin atau kaca, dan banyak lagi variasi-variasi yang mereka selenggarakan. Nah, untuk mengamankan bayi biasanya mereka mengasih penerangan selama 30 hari sampai 40 hari lamanya, yaitu pakai lilin atau sejenis damar, ya. Lilin, damar, atau apa itu namanya, ya penerang lah, ya. Hari-hari dikubur biasanya diberikan lampu lah. Nah, di Jawa misalnya sebagian masyarakat itu percaya bahwa ari-ari yang dikubur harus diberikan pagar dari bambu di atasnya. Lalu kuburan ari-ari itu selain dipasang lampu selama 35 sampai 40 hari, mereka juga percaya bahwa hal itu akan bisa memberikan jalan terang katanya. Jalan terang bagi ari-ari bayi dan begitu juga untuk bayinya. Nah, tata cara penguburan ari bayi, jika ada keyakinan yang harus atau menggunakan ritual seperti itu, ya, maka banyak yang menyatakan, ulama mengkategorikan dengan perbuatan yang haram. Tapi jika menguburkan karena ada pertimbangan kebersihan dan kesehatan, ya, karena pertimbangan pantas bahwa ari-ari itu harus dikubur karena akan mengakibatkan bau dan mungkin akan diserang oleh kucing atau dimakan oleh hewan-hewan buas, ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalaupun terjadi dimakan, itu pun karena sudah jadi benda yang terbuang, itu sebetulnya tidak ada hukuman dosa ataupun akan terjadi permasalahan efek-efek negatif daripada kelak nanti bayi setelah lahir. Jadi dikubur bukan karena kepastian, hanya sebuah kepantasan saja. Itu pertimbangannya. Sebuah kepantasan dan berdasarkan pertimbangan kesehatan supaya tidak bau. Nah, dalam pandangan Islam, sesuatu yang tidak mendatangkan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat yang belum mengerti, itu menurut Islam tidak bermanfaat dan menjauhkan suatu perbuatan, ya, menjadikan perbuatan tatoyur di dalam Islam yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Demikian pula kebiasaan ritual penguburan bayi ari atau ari bayi yang banyak dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu adalah sebagai perbuatan yang termasuk tabzir, yaitu membuang harta benda dengan percuma. Tabzir adalah dalam Islam dikenal dengan istilah memperlakukan harta di luar kewajaran, yang menggunakan harta yang tidak ada manfaatnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu bagaimana Islam memandang ritual dalam penguburan ari-ari tersebut? Untuk mengubur ari-ari disebutkan bahwa ada di dalam sebuah hadis termasuk kategori sunnah, yaitu hadis dari Aisyah. Nabi memerintahkan untuk mengubur 7 potongan badan manusia, yaitu rambut, kuku, darah, kemudian haid, gigi, gumpalan darah, dan ari-ari. Ya, itu ada hadis di dalam Kanzul Ummah, ya,
dan Al-Jami'us Shaghir oleh Imam As-Suyuti dan Imam Hakim, ya. Nah, di dalam Islam maka termasuk menguburkannya itu sunnah, ya. Sebagian ulama juga menganjurkan karena menguburkan menjadi bagian sunnah karena memuliakan manusia, memuliakan bayi, bukan karena memuliakan ari-arinya itu sendiri. Jadi mengubur bagian tubuh manusia itu merupakan salah satu bentuk memuliakan bayi itu sendiri, ya. Nah, di samping itu tindakan semacam menguburkan itu adalah menjaga kebersihan dan menjaga pencemaran lingkungan. Nah, jika kita mengambil pendapat para ulama yang menganjurkan menguburkan ari-ari adalah satu hal yang perlu diingat oleh kita, yaitu kita sama sekali bukanlah menganjurkan bahwa mengubur bayi itu sebuah anjuran untuk melakukan ritual ketika menguburkannya. Sama sekali tidak menganjurkan demikian. Tapi sikap menguburkan itu diiringi dengan berbagai pertimbangan akal pikiran bahwa membuang sesuatu yang akan menimbulkan bau itu akan ada madorotnya, ya, daripada kita mengamankannya dengan cara menguburkannya. Nah, jadi sikap-sikap menguburkan ala adat istiadat yang berlaku terhadap ari-ari atau plasenta itu adalah biasanya diiringi dengan berbagai keyakinan tanpa dasar, maka itu termasuk kepada tahayul dan hurafat yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk membandingkan mana yang adat dan mana yang syariat, Bapak memberikan penjelasan seperti itu supaya kita itu menjadi muslim yang betul-betul cerdas, bisa membedakan mana yang adat dan mana yang syariat. Setelah kita pun mengetahui, maka kita menjatuhkan pilihan mana yang akan kita pilih dalam kehidupan ini, yang adatkah, yang syariatkah. Oleh karena itu, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa anak-anak, saudara-saudara sekalian untuk tetap memberikan nafkah atau infak, ya, sedekah berupa menyentuh lonceng channel subscribe-nya dan men-share kepada teman-teman kita supaya manfaatnya ini tetap berbagi terus dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup saja dengan doa. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.